Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Ya, Pak. Baik, di sini saya akan memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Balsano Payamboli. Saya asal Adenata. Pada kesempatan hari ini, kita akan sedikit membahas tentang materi yang sebentar kita akan bahas bersama-sama tentang materi perdagangan internasional. Ya, Pak. Baik, di sini perdagangan internasional, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara-negara luar atau negara Cina, Amerika, atau negara-negara lain. Negara-negara itu melakukan perdagangan internasional harus melalui kesepakatan bersama. Tidak ada kesepakatan, berarti perdagangan internasional itu tidak akan dilakukan. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di sini juga perdagangan internasional juga harus disetujui oleh pemerintahan negara. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut tentang teori perdagangan internasional. Di sini saya mengambil dua para ahli yang mengemukakan teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Itu dikemukakan oleh Adam Smith. Dia mengatakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksi melalui perdagangan. Barang yang diproduksi harus dikembangkan melalui perdagangan. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dia menemukan bahwa tentang keuntungan kooperatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Bahwa negara yang bahkan mampu memproduksi seluruh produk dengan efisien tetap terlibat dalam perdagangan internasional. Ketika terdapat beberapa negara mampu memproduksi beberapa perdagangan bebas, akan meningkatkan konsumsinya dengan mengekspor barang yang kooperatif lebih menguntungkan dan mengimpor suatu barang yang lebih murah biayanya. Sehingga keuntungan kooperatif lebih murah yang diproduksi di negara itu sendiri. Baik, kita lanjut ke tujuan perdagangan internasional. Di sini ada beberapa tujuan perdagangan internasional. Saya minta Maria Clara Colin bisa membaca tujuan perdagangan internasional. Kepada Maria, Baik. saya beri kesempatan. Baik, tujuan perdagangan internasional yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, memperluas pasar. Yang kelima, transfer teknologi modern. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Baik, terima kasih Maria Pratroin telah membacakan tentang tujuan perdagangan internasional. Di sini kita sudah mendengarkan sama-sama tentang tujuan perdagangan internasional. Kita lanjut saja ke bab yang berikut, yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Perdagangan internasional itu juga membentuk hubungan persahabatan antar negara, karena perdagangan internasional itu antara dua negara, sehingga barang-barang yang diproduksi setiap negara sendiri akan mengimpor barang ke luar negeri. Contoh negara Cina memproduksi barang dan mengimpor barang ke negara Indonesia, dan juga termasuk negara Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, sehingga perdagangan internasional itu akan membentuk hubungan yang baik dan erat antara negara dengan pemerintah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional, barang-barang yang diimpor atau diekspor dari setiap negara akan meningkatkan kemakmuran negara karena memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, sehingga negara-negara yang membutuhkan barang akan diimpor, sehingga barang-barang itu akan memenuhi kebutuhan oleh negara atau masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, dapat menstabilkan harga. Yang kelima, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Di sini keuntungan dari spesialisasi adalah sebab utama perdagangan luar negeri. Adalah bentuk memperoleh keuntungan diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara memproduksi barang yang jenisnya sama dengan barang lain, tetapi barang yang diproduksi dan mengimpor barang tersebut dari luar negeri akan mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan dari spesialisasi itu. Yang terakhir, transfer ekonomi modern. Transfer ekonomi modern, perdagangan luar negeri suatu negara untuk mempelajari teknik produksi. Artinya bahwa suatu negara atau negara dalam luar negeri mempelajari jenis-jenis atau teknik-teknik produksi yang lebih efisien atau lebih modern. Baik, kita lanjut pada kebijakan perdagangan internasional. Di sini kita perlu ketahui dulu tentang kebijakan perdagangan internasional. Mungkin siapa yang tahu bisa menjelaskan sendiri sedikit tentang apa yang dimaksud dengan ekspor. Baik, mungkin saudara dulu bisa menjelaskan sedikit
barang yang diekspor. Baik, terima kasih yang memberikan kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya, barang yang ekspor adalah kita mengirim atau memberikan barang kepada negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara menjelaskan tentang barang yang diekspor. Ya, barang yang diekspor adalah barang perdagangan internasional yang diekspor dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Baik, kita lanjut perdagangan internasional. Yang pertama, inspirasi harga atau penetapan barang. Barang yang diproduksi oleh setiap negara atau negara itu sendiri akan diekspor ke luar negeri. Barang diekspor dengan penetapan harga barang yang sama seperti barang yang diekspor atau disetujui oleh pemerintah atau tempat produksi barang sendiri. Sehingga barang yang diekspor ke luar negeri bisa menentukan kesepakatan bersama antara kedua negara. Yang kedua, penetapan barang yang lebih murah. Setiap barang yang diproduksi akan diimpor ke luar negeri. Barang yang diimpor itu harganya lebih murah dibandingkan dengan barang di negara sendiri. Kalau barang di negara itu sendiri diimpor melalui konsumen, barang harganya sangat mahal karena barang yang diimpor itu di negara itu sendiri. Kalau barang yang diimpor dari luar negara itu sendiri, maka barang yang diimpor itu barang yang lebih murah. Yang ketiga, larangan ekspor. Larangan ekspor barang keluar negeri harus disetujui oleh negara sendiri atau pemerintah. Jika tidak ada persetujuan, maka barang yang diimpor atau ekspor keluar negeri tidak dapat disetujui oleh negara itu sendiri. Yang keempat, memberikan premi atau pemerintah menunjukkan caranya memberikan premi pada usaha atau industri melalui ekspor. Baik, kita lanjut yang berikut tentang perdagangan internasional. Baik, saudara kita menjelaskan sedikit tentang barang yang diimpor. Pengertian dari sendiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, impor adalah barang yang diimpor dalam suatu periode tertentu. Kebijakan tarif adalah penerapan tarif untuk impor barang. Subsidi impor adalah kebijakan pemerintah membuat barang impor murah. Yang keempat, larangan impor kebijakan diberlakukan jika suatu negara diharuskan mengimpor. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara telah sedikit menjelaskan membaca dan membicarakan dalam bidang impor. Baik. Di sini akan saya menjelaskan ulang tentang kota impor. Kota impor adalah barang yang dalam suatu tertentu. Artinya barang-barang diimpor. Barang-barang yang diimpor dalam perdagangan internasional. Kebijakan tarif adalah tarif yang tinggi impor barang. Barang-barang yang diimpor ke dalam negara itu sendiri dengan harga penerapan tarif yang tinggi, sehingga
untuk membentuk suatu barang yang bisa disetujui oleh pemerintah. Subsidi impor adalah kebijakan pemerintah barang murah. Yang keempat, barang impor kebijakan yang diterapkan jika suatu negara harus terima. Baik, di sini kita lihat yang berikut adalah ciri-ciri perdagangan internasional. Baik. Saya akan membaca sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, mata uang yang disepakati. Mata uang asing atau uang kita sendiri untuk perdagangan internasional harus disepakati bersama. Kenapa? Karena mata uang barang yang diimpor diekspor luar negeri akan menggunakan uang asing atau barang-barang yang diperdagangkan mata uang yang dijual beli harus disepakati bersama. Yang kedua, memiliki luas dan tidak batas negara. Ketiga, biaya lebih mahal. Yang kelima, membeli dan tidak bertransaksi langsung. Contohnya perdagangan perdagangan Cina dengan Indonesia. Melalui perdagangan internasional tidak bertransaksi langsung. Contohnya dengan zaman sekarang penjual maupun pembeli melakukan dibilang live. Pembeli barang melalui lain. Contohnya kita membeli barang melalui Lazada, TikTok, atau barang-barang yang melalui lain. Yang terakhir persaingan karena negara. Setiap negara memiliki barang-barang perdagangan atau posisi yang berbeda. Karena negara bersaing. Setiap perdagangan atau barang yang diimpor atau suatu barang yang diimpor. Karena setiap barang yang diimpor akan berkualitas tinggi, sehingga barang-barang yang diimpor ke setiap negara memiliki persaingan ketat antara negara-negara sendiri. Baik. Terima kasih materi kita pada siang ini sudah selesai. Mungkin ada salah kata atau bahasa. Mungkin dalam materi ada kekurangan. Bapak minta maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk soal dan pertanyaan nanti Bapak share di WA. Nanti dikerjakannya nanti. Ya, Pak. Soal saya kirim nanti kita kirim lewat ya. Ya, Pak. Hanya itu saja untuk siswa diperbolehkan keluar dari Zoom. Terima kasih. Selamat siang. Yang Pak. Ya.